Baik, kita akan mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk di buku Menuju Masyarakat Islami. Jadi ini salah satu buku tarbiyah hasmi ya. Jadi kita punya STH namanya Silsilah Tarbiyah Hasmi. Ini ada banyak, kalau nggak salah sampai lebih dari 10 ya, yang itu mungkin barangkali diantum, tapi minimal sampai 6. Ini buku yang ke-6, buku Menuju Masyarakat Islami. Dan ini salah satu upaya hasmi kepada semua anggotanya. Jadi bukan hanya antum di mahasiswa atau di pesantren gitu ya, termasuk anggota-anggota umum ataupun simpatisan. Ini hampir atau boleh dikatakan ditarbiyah dengan buku Menuju Masyarakat Islami, salah satunya buku STH. Baik, buku MMI ini ada beberapa pembahasan ataupun beberapa bab, kurang lebih ada 7 di sini. Ada masyarakat Islami, masyarakat non-Islami, kemudian realita masyarakat kita. Ini kita dibawa untuk membaca realita masyarakat kita, yang pada akhirnya buku ini menyimpulkan bahwa masyarakat kita itu belum memenuhi syarat masyarakat Islami, sebab masih terlalu banyak ya, atau masih mendominasi antara kerusakan dibanding dengan kebaikan. Itu kerusakan masih mendominasi, sehingga disimpulkan bahwa masyarakat kita belum masyarakat Islami. Kemudian ada penegakan syariat, yang ini pun nanti kita akan bahas tentang penegakan syariat. Ada syariat individu, syariat keluarga, syariat masyarakat, kemudian institusi ataupun negara ya. Kemudian motivasi dan strategi. Ini motivasi untuk membangun masyarakat Islami, mewujudkan masyarakat Islami, dan strateginya. Ada strategi yang paling tepat adalah strategi dakwah, gitu kan? Dan ini diulang-ulang di buku-buku yang lain pun dibahas. Kemudian dibahas khusus bab yang ke-6 adalah strategi alternatif, yaitu strategi-strategi yang kurang tepat. Ini dibahas tentang bagaimana kelemahan ataupun kekurang tepatan daripada strategi-strategi alternatif ini. Dan yang ke-7 adalah langkah-langkah menuju tujuan. Baik, kita masuk di bab yang pertama, masyarakat Islami. Ini sudah berulang kali ya sama antum, mungkin dibolak-balik. Mulai antum dari dipecah di masing-masing mahad, sekarang dikumpulkan di mahad Akhwen atau MHI pusat gitu ya. Langsung ya. Ini masih terus diulang-ulang. Ini bukan nggak ada maksud ya. Salah satu tujuannya adalah supaya apa yang kita ulang terus-menerus itu melekat. Seperti antum kalau suruh baca Al-Fatihah sambil merem, sambil naik motor, sambil bersepeda pun, bahkan sambil main bola pun pasti hafal. Ya kenapa? Sebab diulang-ulang, gitu kan? Tapi kalau antum suruh baca surat juz 30 yang susah, yang bolak-balik sama gitu ya, mungkin antum bisa lupa-lupa. Sebab ayat itu atau surat itu nggak sering diulang-ulang sebagaimana Al-Fatihah. Sedang Al-Fatihah diulang-ulang terus, bahkan sehari minimal mungkin 17 ya, 17 kali antum ulang-ulang atau kita ulang-ulang. Pun demikian, maksud dan tujuan daripada antum mengulang-ulang buku ataupun pembelajaran di buku-buku STH ini adalah untuk melekatkan pemahaman ataupun fikroh kita tentang masyarakat Islami. Baik, nggak bawa bukunya ya? Nggak ada. Dan nggak ada yang tahu jadwalnya apa? Harusnya apa? Enggak, RJMI kan udah beres ya. Oke. Ya, berarti kita masuk di ini ya, kita fokus ke sini. Baik. RJMI pun antum nggak bawa RJMI? Bawa nggak?
Baik, kita akan lihat bagaimana gambaran masyarakat Islami yang dijelaskan dalam buku kita. Ana rasa tidak semua orang bisa menjelaskan apa yang dimaksud masyarakat Islami. Kalau kita tanya orang-orang di luar sana, bukan antum nih, kan antum mah mahasiswa udah biasa bolak-balik mendengar kajian ataupun bahkan membahas, mendiskusikan tentang masyarakat Islami. Tapi kalau kita bertanya kepada orang-orang di luaran, orang-orang umum, ini mungkin kalau ditanya, Pak, Bapak tahu nggak apa yang dimaksud dengan masyarakat Islami? Mungkin mereka akan menjawab, ya masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Kan begitu ya? Padahal masyarakat Islami itu atau masyarakat yang mayoritas beragama Islam belum tentu masyarakatnya adalah masyarakat Islami atau kehidupannya kehidupan Islami. Banyak nggak orang-orang yang beragama Islam tapi justru melanggar daripada norma-norma Islam? Banyak nggak? Banyak. Bahkan di suatu masyarakat, ya kan begitu. Suatu masyarakat yang banyak terjadi perjudian, terjadi bahkan perzinaan, bahkan yang lebih besar apa? Kesyirikan, ya, kemudian penipuan, kejahatan-kejahatan yang lain, ini banyak terjadi. Maka walaupun mereka beragama Islam mayoritasnya, ya, akan tetapi kalau keburukan, kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma Islam justru mendominasi, mereka bukan masyarakat Islami. Nah, untuk itu kita lihat di paragraf ini yang pertama, masyarakat Islami adalah masyarakat yang dinaungi dan dituntun oleh norma-norma Islam, satu-satunya agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi masyarakat Islami, gambaran yang paling umumnya adalah masyarakat yang dituntun, dinaungi oleh norma-norma Islam, oleh aturan-aturan Islam. Ini masyarakat Islami. Mereka jadi tuntunan mereka atau mereka dituntun oleh aturan-aturan Islam, oleh ajaran-ajaran Islam. Yang disebutkan di sini Islam sebagai satu-satunya agama Allah. Inna dina indallahil Islam, ya. Dan ini pun salah satu akidah yang penting untuk kita dan juga generasi penerus kita, bahwa agama yang benar, yang hak, yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Sebab sekarang orang banyak sekali bisa berbicara apa saja gitu ya, mau di medsos, di Facebook, di TikTok, di YouTube. Ya, kalau antum melihat banyak sekali bertaburan orang-orang berbicara seolah-olah Islami, tapi ternyata ajarannya justru menyimpang dari ajaran Islam, jauh sekali gitu. Baik. Kemudian masyarakat yang secara kolektif atau perorangan bertekad untuk bersungguh-sungguh dalam meniti Shiratal Mustaqim. Jadi selanjutnya, setelah tadi masyarakat yang dinaungi oleh norma-norma Islam, pun masyarakatnya secara perorangan, individu-individu mereka ataupun kolektif mayoritasnya ini bersungguh-sungguh untuk meniti Shiratal Mustaqim. Apa Shiratal Mustaqim? Shiratal Mustaqim ya Islam, ya. Tapi kalau kita lihat sekarang, mungkin kalau dulu di masa-masa Rasulullah dan para sahabat, mungkin tiga generasi setelahnya, mungkin Islam masih Islam, jelas gitu. Kalau sekarang, kalau antum bilang Islam yang mana? Karena akhirnya begitu, ya. Maka Shiratal Mustaqim adalah Islam yang kalau ada istilah sekarang, Islam bermanhaj ahlus sunnah. Dan ini ada kriterianya. Ya, bukan sekedar Islam, kemudian itu kelompok itu juga Islam, kelompok itu juga Islam, orang itu berbicara juga membawa atas nama Islam. Tapi kalau kita lihat tadi yang Anda sampaikan, pembicaraannya naudzubillah min dzalik, ini sangat luar biasa, membenci, misalnya membenci Mekah, membenci Ka'bah, ya, membenci Hajar Aswad, sampai-sampai menjelek-jelekan, kemudian membenci ibadah haji. Ya, haji nggak harus ke Mekah misalkan. Ini banyak seperti itu, ya. Maka Islam yang dimaksud adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dengan kriteria yang pertama, apa? Bertauhid kepada
Allah. Yang pertama tauhid. Yang kedua ittiba, yaitu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga sumbernya dulu, sumber agamanya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ini juga penting nih. Sebab ada orang yang berpegang hanya kepada Al-Qur'an saja. Sehingga ketika berbicara tentang salat pun, ini sebenarnya Islam itu nggak mengajarkan sholat 5 waktu. Ya, nggak pernah disebutkan di dalam Al-Quran ada sholat 5 waktu. Kemudian cara sholat pun nggak disebutkan seperti sholat kita sekarang yang takbir begini, kemudian ruku, kemudian itidal, sujud, duduk dan seterusnya, nggak ada. Itu pun banyak orang berbicara seperti itu. Mereka berbicara mereka menyandarkan kepada Al-Quran. Al-Quran nggak pernah mengajarkan itu. Ya, makanya kalau hanya Al-Quran saja, artinya dia bisa tersesat. Ya, makanya yang benar adalah sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian yang keempat adalah pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran tadi, sumber agama, dan yang paling mutlak benar adalah Al-Quran, gitu ya. Kemudian setelahnya adalah hadis atau sunnah yang sahih, dan yang keempat yang tidak kalah penting pemahamannya harus pemahaman para sahabat atau pemahaman salafus saleh, generasi yang Rasulullah katakan sebagai generasi terbaik. Ya, begitu. Nah, Islam yang seperti inilah yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim. Dan suatu masyarakat Islami, mereka berusaha untuk meniti Islam dengan tadi, dia bertauhid kepada Allah, menjauhkan sejauh-jauhnya perbuatan syirik. Kemudian dia juga mengikuti, berittiba kepada Rasulullah. Kemudian menjadikan Al-Quran atau wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah yang sahih sebagai sumber dalam beragamanya. Kemudian memahami kedua sumber itu atau wahyu dari Allah itu dengan pemahaman para sahabat. Sebab terkadang ya banyak juga orang-orang yang mengutip ayat Al-Quran, ya, yang dikutip Al-Qurannya benar, tapi ternyata pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman yang benar atau pemahaman para sahabat tadi. Ya. Nah, ini jadi masyarakat Islami adalah masyarakat yang perorangan ataupun kolektif dia berusaha untuk meniti Shiratul Mustaqim. Ya. Kemudian masyarakat yang didominasi oleh istiqomah, dia konsisten, istiqomah, berada di atas kebenaran, berada di atas kebaikan, kemudian kejujuran, kebersihan rohani, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi antar mereka. Walaupun mereka berbeda-beda dalam tingkat dan kadar pemahaman terhadap rincian ajaran Islam, tetapi mereka telah memiliki pondasi yang sama untuk menerima secara totalitas. Dan memang di antara mereka, bahkan di antara kita pun, pemahaman terhadap ajaran Islam bertingkat-tingkat, berbeda-beda, ya. Tapi secara global mereka itu menerima itu masyarakat Islam menerima bahwa ini kalau itu dari Islam dia terima, kemudian secara sukarela ridho dia berusaha untuk menerapkan. Bukan ketika disampaikan Islam mengatakan begini begitu, ya, mereka sudah menolak terlebih dahulu. Masa sih, ya, wah ini nggak sesuai dengan, ini nggak sesuai dengan HAM. Nah, akhirnya begitu. Ya, bukan yang seperti ini, tapi mereka secara global mereka menerima ajaran-ajaran Islam, walaupun tingkat ataupun kadar pemahaman mereka itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Nah, ini masyarakat Islami. Mereka adalah masyarakat yang tunduk dan patuh pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada istilah mereka tunduk patuh pada syariat itu sami'na wa ata'na. Dia dengar, dia tunduk patuh. Ya, bukan dia dengar, dia tolak. Dia dengar, dia sangkal. Kayaknya nggak begitu tadi. Ya, dia dengar, dia lawan dengan logika-logika yang dia punya. Dan berupaya mewujudkan syariat Allah dalam semua aspek kehidupan. Setelah sami'na wa ta'na, dia juga berupaya mewujudkan syariat Allah dalam semua aspek kehidupannya. Ya, contoh misalkan di rumahnya dia pun selalu berusaha untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah di rumahnya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi,
keluar masuk rumah, ya bahkan keluar masuk kamar mandi, kemudian bermuamalah di rumah. Kalau suami istri, ya suami berusaha untuk menunaikan kewajibannya, istri pun demikian. Ya istri mendapatkan haknya, suami mendapatkan haknya, anak-anak pun demikian. Kemudian keluar bermuamalah dengan sesama. Ya ini pun berusaha untuk menerapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaannya atau dalam dunia kerjanya, dalam bisnisnya, dalam jual belinya, dalam sewa menyewanya. Ya, kemudian apa lagi? Dalam semua aspek kehidupan dia berusaha untuk menerapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala atau syariat Islam, ya. Baik. Saat itu yang tadi sudah dijelaskan semuanya, pada dasarnya mereka sedang berupaya secara serius untuk mewujudkan arti penghambaan yang sebenarnya kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Jadi suatu masyarakat itu kalau tadi sudah dari awal dia juga dinaungi oleh norma-norma Islam, berusaha untuk meniti siratal mustaqim, kemudian istiqomah, konsisten, berada di atas kejujuran, ya, di atas kebaikan, kebersihan hati, ya, dan seterusnya, sampai kemudian dia sami'na wa ata'na ketika mendengar ini perintah Allah, ini larangan Allah, ya, ini ayat Quran berbicara seperti ini, ya, kemudian dia juga menerapkan semua ajaran-ajaran Islam atau aturan-aturan Islam dalam lini kehidupannya dari semua sisinya, ya. Maka saat itu mereka itu yang masyarakat Islami ini, baik perorangan ataupun kolektif, dia sebenarnya sedang mewujudkan suatu penghambaan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masyarakat Islami, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana setelah suatu masyarakat kok demikian, maka hadiah buat mereka Allah akan berikan, ya. Nanti kita lihat. Baik, untuk itulah mereka bersungguh-sungguh mengamalkan sisi-sisi tuntunan ajaran Islam dalam bentuk amal soleh dengan upaya yang maksimal dari kemampuan mereka. Jadi tetap berusaha, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini masyarakat Islami. Ya, contoh misalkan berlomba dalam bersedekah, memberi kepada orang lain, memberikan bantuan. Ya, berlomba dalam kebaikan. Contoh misalkan sholat berjamaah, berlomba, gitu ya. Semua itu. Kalau keburukan sebaliknya, mereka berlomba-lomba untuk menghindari keburukan. Ya, berlomba-lomba untuk menjauh dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menipu, ya, riba, mencuri, mendolimi antar sesama, dolim terhadap sesama, dolim terhadap tetangga, gitu ya. Ini mereka berusaha untuk menjauh, ya. Mereka adalah masyarakat yang dengan sungguh-sungguh menjaga diri agar tidak terjatuh secara sengaja dalam bentuk kedurhakaan kepada Allah. Barisan yang Anda singgung, ya. Kalaupun kalaupun terkadang tergelincir ke dalam bentuk dosa dan maksiat, ya, mereka kemudian segera kembali kepada Allah, tersungkur dengan taubat, memohon maghfirahnya, ampunannya yang sangat luas, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Walaupun pada kenyataannya terkadang mungkin mereka kembali tergelincir atau terulang kembali jatuh kepada perbuatan dosa. Tapi intinya memang suatu masyarakat yang Islami bukan kumpulan malaikat, ya, yang berkumpul dalam suatu kabilah, satu daerah, gitu ya, kemudian nggak pernah punya dosa. Ya, akan tetapi mereka berusaha untuk tidak terjatuh pada perbuatan dosa. Ya. Nah, akan tetapi namanya manusia, nggak mungkin nggak jatuh dalam dosa, betul nggak? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti bersalah, pasti berdosa. Ya. Tapi yang hebatnya daripada masyarakat Islami ini adalah ketika mereka jatuh pada perbuatan dosa, kemudian mereka bertaubat. Ya, tersungkur, bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Ada yang hafal ayatnya? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kan begitu ya? Ini orang-orang yang kalau kita terapkan di sini tepat sekali bahwa kalau mereka terjatuh pada perbuatan dosa, ya, fahisyah,
ya maksiat kepada Allah, maka mereka ingat kepada Allah dan kemudian memohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah, ya. Dan ini Allah suka kepada orang yang setelah berbuat salah dia bertobat, ya. Karena memang sifat manusia pasti salah, ya. Akan tetapi yang terbaik adalah setelah dosa dia bertobat. Walaupun dia jatuh lagi karena ketidaksanggupan dia, ketidakmampuannya, tetap dia dibuka pintu tobat untuk dia. Sampai ya menjelang hari kiamat, matahari terbit dari barat atau nyawa sudah di kerongkongan, sudah mau lepas, itu baru tidak tertutup, ya, tidak terbuka pintu tobat atau tertutup pintu tobat. Untuk itu nggak ada istilah terlanjur basah, ya. Antum misalkan ada orang mengatakan, wah, Anda sudah terlanjur hancur, ya, maka sekalian. Enggak, justru Allah memanggil orang-orang yang melampaui batas dalam perbuatannya, dalam dosa-dosanya untuk kembali kepada Allah bertaubat, ya. Pun demikian masyarakat Islam itu dia jatuh, dia bertobat kepada Allah, ya. Baik. Pada masyarakat yang seperti ini, kita lihat nih hasilnya, ya. Amanat dan keamanan akan sangat terjaga. Setuju nggak? Ya, kenapa? Karena iman, karena menerapkan hukum Islam. Ya. Iya. Karena iman dia, ya, karena dia berusaha untuk menerapkan hukum Islam. Kalau sudah berusaha untuk menerapkan hukum Islam adalah hukum yang paling adil. Ya, betul nggak? Ya. Hukum yang paling adil, hukum yang tidak mungkin mendolimi orang lain, tidak mungkin mendolimi pihak lain, maka pasti keamanan sangat terjaga di sana, ya. Betul kata bahwa pun karena keimanan dia, ya, personal daripada masyarakat Islami ini, maka dia nggak mungkin dia kemudian tidak menjaga keamanan orang lain ataupun saudara yang lain. Nggak mungkin dia malah bikin kekacauan di sana. Nggak mungkin dia malah mengambil yang bukan haknya, walaupun kesempatan itu ada. Ya, seperti kata Bang Napi kan, kejahatan ya bisa terjadi karena ada kesempatan. Tapi kalau antum di satu masyarakat Islami, walaupun kesempatan ada, antum nggak memanfaatkan kesempatan itu. Ya, contoh nih, misalkan di kelas ataupun di asrama nih, ya, Anda nggak tahu, jadi antum apakah antum boleh bawa duit atau boleh nggak bawa duit, boleh ada dompet atau nggak ada dompet di kantongnya. Kesempatan ada, tapi karena keimanan antum takut pada Allah dan antum tahu bahwa antum nggak boleh mengambil hak orang lain atau mengambil milik orang lain, maka antum nggak mungkin akan ambil itu. Ya, ini. Jadi di suatu masyarakat Islami keamanan insya Allah pasti terjaga. Ya, bagaimana kalau kemudian ada faktor eksternal yang masuk? Contoh, ya, maling, perampok dari luar, gitu kan? Maka ini pun masyarakat Islami pasti tidak akan diam. Ya, enggak mentang-mentang yang dicuri, ya, yang dirampok itu orang lain, kemudian orang warga-warga yang lain kemudian nggak membantu atau kemudian nggak mencegah terjadi perampokan itu. Ya pasti akan mencegah terjadinya perampokan itu, sebab ya dia tahu bahwa dia harus juga menjaga keamanan orang lain. Dia juga tahu bahwa dia harus nahi mungkar, ya. Kemudian dia tahu itu kejahatan pasti akan dicegahnya, kan begitu. Baik, kerusakan dalam segala bentuknya akan sangat terminimalisir. Kemiskinan yang terjadi hanyalah kemiskinan yang benar-benar normal dan tak terhindarkan, bukan seperti kemiskinan yang merebak bagaikan wabah disebabkan oleh konspirasi penghisapan darah rakyat jelata. Oke, kalaupun terjadi kemiskinan di suatu masyarakat Islami ataupun secara lebih besar, ya, suatu masyarakat institusi yang Islami,
kalaupun ada kemiskinan, itu kemiskinan yang wajar. Ya, bukan kemiskinan yang dibuat miskin oleh sistem. Paham nggak maksudnya? Iya. Jadi kalau sekarang kan banyak orang yang mengeluh, ya, orang mengeluh kita misalkan suruh sabar di negeri yang kita suruh sehat di negeri yang sakit gitu kan, kita suruh sabar di negeri yang begini kan, ya, negeri yang luar biasa, pajaknya aja, ampun-ampunan gitu ya, orang mau kaya susah gitu kan, karena pajaknya tuh besar gitu misalkan, atau ya mau berkembang susah, mau jadi orang sukses susah, menjadi orang kaya susah, mau usaha ini susah, usaha itu susah, gitu, bahkan gak didukung gitu kan. Nah, kalaupun terjadi kemiskinan dalam suatu masyarakat Islam, itu kemiskinan yang wajar. Bahkan ketika ada orang-orang miskin di tengah-tengah mereka, mereka pasti membantu yang miskin. Bukan malah kemudian yang miskin semakin diperas atau semakin diperalat, ya, sehingga bertambah miskin. Ya, sehingga miskinnya itu bukan miskin yang wajar, tapi miskin yang dibuat atau imbas daripada sistem yang ada, ekonomi yang enggak islami atau ekonomi kapitalis gitu ya, sehingga menjadikan suatu masyarakat menjadi miskin. Begitu ya. Baik. Kemiskinan yang normal dan sangat minimal itu pun teringankan oleh keberkahan segalanya. Kalaupun di masyarakat itu ada terjadi kemiskinan, contoh gitu ya, ini pun kemiskinan yang normal tadi, dia akan sedikit teringankan oleh apa? Oleh keberkahan yang ada. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalaupun ada kemiskinan, dia kemiskinan yang normal, dan orang ketika miskinnya itu normal, wajar, bukan karena miskin yang dibuat miskin oleh sistem ataupun oleh orang lain, katakanlah gitu ya. Mereka biasanya akan lebih ridho. Ya mungkin ini sudah rezeki dia segitu gitu kan. Ini sudah takdirnya, ini sudah jalannya. Tapi alhamdulillah, mereka akan bilang alhamdulillah gitu kan. Sebab miskinnya itu bukan dibuat miskin. Tapi sebaliknya kalau miskinnya dibuat miskin oleh sistem, mereka akan dongkal, aduh, gitu kan, ini gara-gara sistemnya begini sih, ini gara-gara misalkan pengelolanya begini sih, sehingga dia akan merasa dongkol, marah ya. Nah, sedangkan kalau dalam masyarakat Islami kemiskinan normal ya, yang wajar, kemudian dia pun akan teringankan oleh keberkahan yang ada. Walaupun banyak kekurangan tapi berkah. Ya, berkahnya dari sisi apa? Misalkan dia tetap merasa bahagia, merasa qanaah ya. Kemudian belum lagi dia mendapatkan keyakinan bahwa ketika dia qanaah, ketika dia ridho dengan apa yang dia dapatkan, dia akan mendapatkan balasan kebaikan di akhirat nanti ya, dengan surga, kan begitu. Kemudian hamparan-hamparan balasan akhirat atas, nah ini, kesabaran hidup di kemiskinan menjadi pelipur lara dan penghibur yang besar sekali. Akhirnya hubungan mesra dengan Allah Subhanahu wa taala ini akan mengguyur seluruh orang dengan hujan kebahagiaan sejati yang tidak ada hentinya. Ketika masyarakat telah didominasi dan dituntun oleh norma-norma Islam, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janjinya dengan memberikan kepada mereka keberkahan dalam semua sisi kehidupan mereka. Maka kita masuk di halaman selanjutnya, surat di sini dikutipkan surat Al-A'raf ayat 96. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Nah, ini gambaran ketika suatu masyarakat adalah masyarakat yang islami ya, maka akan turun kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami, kata Allah, akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, ini jadi yang dimaksud beriman bertakwa ini kalau antum mau lihat, ini banyak sekarang tafsir mudah diakses ya di internet ya, bahwa
hati mereka itu beriman, ya tentunya beriman kepada Allah dan juga beriman kepada rasul-rasul yang datang kepada mereka. Ya, ini disebut masyarakat Islami ketika mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Kan begitu ya. Ada orang yang awalnya dia beriman kepada Allah, contoh di suatu zaman tertentu, kemudian datang Rasul dengan kebenaran, tapi kemudian menolak Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalkan umat sebelum Rasulullah setelah diutus Nabi Musa, Nabi Isa katakanlah ya. Begitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW diutus, mungkin ada sebagian yang tidak beriman, ya kan begitu. Maka negeri-negeri yang beriman bertakwa maksudnya beriman kepada Allah, ya juga beriman kepada Rasul-Rasul yang diutus kepada mereka. Ya, kemudian bertakwa dengan berupaya mengerjakan amal soleh dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah begini, ini dipastikan, ini janji Allah, ya, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Pasti turun keberkahan atau Allah berikan keberkahan, baik turun dari langit ataupun dari bumi. Ya, ada yang mengatakan, menafsirkan bahwa keberkahan dari langit adalah turunnya hujan. Ya, kemudian dari bumi tumbuhnya tanam-tanaman. Dan kalau kita lihat ternyata semua makanan kita itu dari tanah, dari tumbuhnya tanam-tanaman. Ya, antum makan daging pun, ya, daging makannya apa? Daging makan rumput. Kambing, sapi makannya rumput dari mana? Tanah. Ya. Antum makan nasi dari mana? Ya, dari tanah, dari bumi, ya, dan juga disiramin dari langit. Kan begitu. Nah, ini luar biasa. Jadi keberkahan dari langit dan dari bumi, ya, lengkap. Allah akan berikan kepada satu negeri yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya Surat An-Nahl 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ini masyarakat Islami laki perempuan, dia mengerjakan amal saleh, ya, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini jadi mengenai hayatan thayyibah ini banyak sekali tafsirnya, ya. Tapi yang jelas ayat ini menyatakan bahwa siapapun mereka, laki perempuan, dia beramal soleh dan dia beriman kepada Allah, ya, ataupun suatu masyarakat yang dia beriman kepada Allah, beramal soleh, amalnya baik, gitu ya, baik laki ataupun perempuan dalam masyarakat itu, maka Allah akan berikan hayatan thayyibah, ya, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik diantaranya dikatakan bahwa kehidupan yang baik adalah rizki yang halal, ya, ini lebih kepada duniawi. Jadi yang pertama, rizki yang halal. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib menafsirkan dengan qanaah. Qanaah, merasa cukup. Beramal soleh, laki perempuan beriman, Allah akan berikan qanaah. Yang ketiga, bahwa kehidupan yang baik adalah kebahagiaan. Ya. Yang keempat, kehidupan yang baik, sesungguhnya kehidupan yang baik itu tidak ada kecuali adalah di dalam surga. Ya, kemudian yang kelima, kehidupan yang baik adalah rizki yang halal disertai kemampuan untuk melaksanakan ibadah di dunia. Ya, dan juga dikatakan kehidupan yang baik adalah menjalankan ketaatan dan merasakan ketenteraman dengannya. Tapi kita lihat bagaimana kemudian dalam hadis dikatakan tentang kehidupan yang baik ini, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, qad afla man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima atah
sungguh telah beruntung orang yang berserah diri kepada Allah, dia Muslim, dia Islam, lalu diberikan rizki yang cukup, ya, cukup tidak kurang, walaupun tidak berlebihan tapi dia cukup, sedangkan hatinya dibuat qanaah, rela dan menerima terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya. Ini hayatan thayyibah. Kan begitu ya. Nah, dari ini gambaran dua ayat ini ya, dan tentunya banyak ayat-ayat yang lainnya, bahwa masyarakat Islami ini akan mendapatkan kebaikan. Maka ini harus menjadi dambaan kita semua. Ya, apalagi antum semua dai ataupun calon dai, ya, yang kita hasmi di sini, ya, secara khusus, secara spesifik, ya, punya cita-cita mewujudkan masyarakat Islami. Jadi masyarakat tadi yang digambarkan, ya, panjang lebar dalam buku ini, ya, kita berusaha untuk mewujudkan masyarakat Islami dengan cara berdakwah, dakwah yang baik, ya, dakwah di atas ilmu, kemudian dakwah dengan cara yang santun, yang baik, ya, untuk menuntun masyarakat, ya, menjadi masyarakat yang Islami. Terakhir, kenikmatan yang mereka terima bukan hanya sebatas berwujud materi kebendaan, akan tetapi juga berwujud non materi yang mereka rasakan sebagai hasil dari baiknya hubungan interaksi atau muamalah dengan sesama, dan buah dari penerapan setiap sisi ajaran Islam yang mulia oleh seluruh komponen masyarakat. Setiap orang masing-masing dalam kedudukan dan tanggung jawabnya menunaikan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai tuntunan Islam. Semua bergerak berlomba-lomba mencurahkan segenap kemampuan dan menghasilkan amal terbaik mereka, sehingga tidaklah mereka mendapatkan hasil darinya kecuali kebahagiaan dan kemuliaan. Ya, jadi tadi semua kebaikan itu masing-masing kesadaran, ya, mereka masing-masing, dan mereka akan mendapatkan kebaikan dan manfaat serta kemuliaan. Setiap orang tidak hanya akan menerima manfaat dari orang lain, tetapi juga berupaya untuk memberi manfaat kepada orang lain. Coba ini antum bayangkan, di suatu masyarakat itu, ya, orang-orang personal yang ada di sana itu bukan hanya pasif menunggu manfaat dari orang lain, kebaikan orang lain, tetapi dia juga berusaha untuk memberikan manfaat. Kalau sudah begini, ini indah sekali dalam satu masyarakat, berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan kebaikan kepada orang lain, ya, luar biasa ini. Saling tolong-menolong dalam kebaikan menjadi budaya yang mendominasi di tengah masyarakat. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ini jelas sesuai dengan ajaran Islam, termasuk dalam bentuk upaya serius dan terus-menerus membina dan membimbing saudaranya ke arah penerapan sisi-sisi ajaran Islam, serta meluruskan dan menasihatinya di saat terjadi kekeliruan dan penyimpangan, ya. Setiap gerak aktivitas mereka akan semakin menambah bobot amal saleh yang membuahkan kenikmatan bagi mereka masing-masing. Dengan demikian akan mendapatkan manfaat teramat besar berupa terjaganya agama, ya, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini seperti atau sebagaimana maqasid syariah, ya, tujuan adanya syariat Islam itu menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan dan harta. Pun demikian dalam masyarakat Islam yang tadi, yang berusaha saling memberikan manfaat, menjaga satu sama yang lain, dan seterusnya, ini akan tercipta atau terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Ya, agama, kalau dalam suatu masyarakat pasti akan berusaha, kalau ada kesyirikan pasti akan dicegah. Ya, pasti akan dicegah, akan dihilangkan, dijauhkan masyarakat dari kesyirikan, ya. Kemudian jiwa, nggak mungkin orang kemudian akan dibiarkan saling membunuh, pasti akan dicegah. Dan dia sendiri pun punya kesadaran bahwa membunuh orang lain atau membunuh jiwa itu dosa yang sangat besar. Ya, ini diharamkan, bahkan dosanya sangat besar. Kemudian akal pun demikian, kalau ada narkoba masuk, minuman keras masuk, nggak mungkin suatu masyarakat Islami kemudian membiarkan, ya, generasi penerus mereka kemudian dirusak akalnya. Dengan apa? Miras narkoba,
dan seterusnya. Pasti akan dicegah, kan begitu. Kemudian keturunan pun demikian, nggak mungkin perzinaan akan dibiarkan. Ya, pasti akan dicegah. Bahkan penyebab ataupun sarana-sarana yang menuju kepada perzinahan pun akan dihilangkan dalam suatu masyarakat Islami. Termasuk harta mereka pun akan dijaga, aman. Bahkan kalaupun tergeletak ya di depan rumahnya atau di jalanan ya, atau jatuh, ini pun dalam suatu masyarakat Islami harta itu akan aman. Seharusnya begitu. Ya. Sungguh seluruh sisi kehidupan mereka akan menjadi hal yang membahagiakan. Walaupun banyak problem kehidupan yang membawa duka dan melelahkan sebagai salah satu karakter kehidupan di dunia ini, akan tetapi mereka mampu menghadapinya dengan penuh kesabaran, didasarkan pada keimanan yang mendalam bahwa hal itu adalah salah satu bentuk ujian untuk mencapai derajat kemuliaan yang lebih tinggi. Semua kerja keras mereka di dunia ini akan mendapatkan balasan berupa jannah, surga, dan seluruh kenikmatan yang tiada tara di dalam surga, dalam kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Amal-amal kebaikan mengalir deras dan tumbuh lebat hanya dengan satu motivasi, yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Kalau kita bedah satu bab di bab tentang masyarakat Islami di buku kita ini ya, paragrafnya sangat padat gitu ya. Jadi ini menggambarkan bagaimana suatu masyarakat Islami ya, dari mulai kehidupan mereka sampai ketika mereka beramal kebaikan, berbuat baik di tengah-tengah mereka ya, menjaga masyarakat tetap Islami, sampai pada akhirnya mereka mendapatkan, bisa memetik buahnya, kebahagiaan dunia ataupun akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, Anda rasa cukup sebagai pembuka kita di kajian menuju masyarakat Islami. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya, di bab yang selanjutnya ya. Besok insyaallah di pekan depan mungkin ya, atau bulan depan. Bulan depan. Oh iya. Masyarakat non-Islami. Ini boleh dibilang kebalikan daripada masyarakat Islami, kebalikannya gitu ya. Tapi kita akan lihat di sini juga banyak uraiannya yang ini bisa mengingatkan kepada kita tentang bagaimana bahayanya suatu masyarakat kalau tidak Islami. Nah, untuk itu kita diarahkan, dibimbing ya, untuk fikroh kita agar terbentuk bahwa kita sebagai personal dari masyarakat Islami atau sebagai seorang Muslim pada umumnya dan khususnya sebagai dai ataupun calon dai harus punya semangat untuk mewujudkan masyarakat Islami. Ya, nanti kenapa kita harus mewujudkan masyarakat Islami? Ya, ini salah satu kewajiban kita sebagai khalifah di muka bumi, yaitu harus menegakkan syariat Allah atau hukum-hukum Allah di muka bumi, menegakkan tauhid di muka bumi. Ya, termasuk di dalamnya berarti kita sedang mewujudkan masyarakat Islami. Cukup kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.